Paulus adalah orang Yahudi asli. Paulus itu orang Yahudi asli, ahli Taurat, orang Farisi. Paulus adalah murid dari Rabban Gamaliel. Betapa pintarnya dia. Tetapi kalau kita lihat, Paulus itu dia berupaya untuk melakukan 613 mitzvot, yaitu perintah-perintah hukum Taurat. Dan di dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 11, di mana Paulus mentaati semua itu. Dan Paulus menganggap melakukan tunduk kepada bawah hukum Taurat itu adalah kebenaran manusia. Dan Paulus melakukannya dengan berhasil. Tetapi di ayat yang ke-7, 8, 9, 10, di mana Paulus menganggap semua yang dia kerjakan, 613 hukum Taurat, itu adalah sampah, tidak berguna, tidak berarti. Kenapa? Karena pengenalannya akan Kristus. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya bahwa manusia yang telah jatuh dalam dosa itu dimulai dari Adam yang telah melanggar perintah Tuhan. Dia telah memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dan ketika Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, manusia itu membuat kebenaran sendiri. Apa kebenaran sendiri yang manusia itu buat? Dia mengambil daun pohon ara, membuat pakaian cawat untuk menutupi ketelanjangannya, untuk menutupi dosanya, menyelamatkan dia supaya tidak menerima hukuman mati. Tetapi Allah tidak berkenan kepada manusia yang membuat pakaian dari daun pohon ara, kebenaran sendiri. Itu sebabnya Allah memanggil manusia dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9, di mana Allah yang berinisiatif untuk memanggil manusia itu. Artinya Allah yang mengetok pintu hatimu, Allah yang mencari engkau, bukan engkau yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari engkau. Allah yang berfirman kepadamu, Allah yang berkata-kata kepadamu, Allah yang mendekati engkau. Sorga mendekati hidupmu. Tetapi seperti dikatakan oleh Yesus dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20-21, dia mengetok di depan pintu, barang siapa yang membukakan pintu baginya, dia masuk dan dia makan bersama-sama dengan kita. Artinya setiap saat Allah berbicara dalam hidupmu. Untuk apa? Supaya dia boleh masuk dalam hatimu. Tetapi Allah tidak memaksa engkau untuk membuka hatimu. Karena itu adalah pilihanmu. Engkau harus memilih apakah engkau membuka atau menutup hatimu. Dan Paulus juga mengalami hal ini. Bahwa ketika dia ketika dia berjumpa dengan Allah yang telah menyatakan dirinya, ya, di dalam Yesus Kristus, di mana Yesus berbicara kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus berusaha untuk membuat kebenaran sendiri dengan melakukan hukum Taurat. Justru ketika dia menyadari bahwa di dalam Yesus yang Allah kehendaki adalah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kebenaran yang mutlak. Tidak ada cara lain, hanya di dalam Yesus Kristus. Pengenalan akan Yesus Kristus yang telah Allah utus firman itu menjadi manusia dan yang telah menjadi korban tebusan bagi seluruh umat manusia. Inilah yang dipandang oleh Paulus, bahwa kebenaran yang sejati yang Allah kehendaki adalah mengenal akan Yesus Kristus yang telah hadir dalam dunia ini sebagai korban tebusan Mesias, dia yang telah menyelamatkan hidup saya dan saudara. Oleh Yesus Kristus, satu-satunya perantara antara Allah dan manusia. Dan Paulus menggambarkan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Saya akan baca ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan
Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan, saudara, inilah yang Paulus telah dapatkan, bahwa hukum Taurat 613 mitzvot atau perintah-perintah Taurat yang dia taati sebagai orang Yahudi asli, di mana dia adalah murid dari Rabban Gamaliel. Ya, kalau dia sudah dikatakan murid Rabban Gamaliel, wow. Tetapi Paulus yang walaupun dia sudah taat melakukan hukum Taurat 613 itu, tetapi semua itu adalah sampah. Sama seperti Adam dan Hawa yang membuat pakaian dari daun pohon ara, itu tidak layak di hadapan Allah. Tidak layak. Hukuman mati, yaitu pada hari manusia itu melanggar memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pastilah engkau mati. Dan penghukuman itu telah datang, berjalan mulai dari Adam sampai hari ini. Tetapi Adam percaya, menerima, meresponi Injil keselamatan yang Allah telah katakan, yang Allah telah nyatakan dalam Kejadian pasal 3:15. Ya, oleh keturunanmu ya akan meremukkan kepala ular, dan keturunannya itu akan meremukkan tumitnya. Artinya Mesias itu telah dinyatakan, didatangkan ya dari Allah, bukan dari manusia. Itu sebabnya dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, keselamatan itu datangnya dari Allah. Tidak ada keselamatan selain daripada Allah sendiri. Makanya Allah dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 menjadi manusia. Telah menjadi manusia, firman itu, yaitu Yesus Kristus yang telah hadir. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Dan inilah yang dipandang oleh Paulus, bahwa dia bertemu dengan Yesus yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ini adalah pengalaman spiritual yang nyata dalam kehidupan Paulus, sehingga dia mengatakan, dia menunjukkan pertobatannya, pengenalannya akan Kristus Yesus, dan dia sebagai pemberita Injil, pengikut Yesus Kristus, dan dia mengatakan bahwa semua yang kuanggap dulu keuntungan bagiku secara jasmani itu adalah sampah. Karena apa? Pengenalannya akan Kristus Yesus, yang olehnya Paulus taat, fokus kepada Yesus Kristus, karena ada kebangkitan juga dari antara orang mati. Walaupun tubuh ini kembali ke tanah, tetapi kehidupan, kebangkitan itu ada di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, inilah yang dipandang oleh Paulus, dan sukacita Paulus dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik bagi semua bangsa di luar Yahudi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam dari saya, Uncle Mandil, buat saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah ragu akan imanmu dalam Yesus Kristus. Banyak orang, iblis dalam dunia ini akan berusaha membuat engkau bimbang, ragu akan imanmu kepada Yesus Kristus. Tapi sekali lagi katakan, berpegang teguhlah, belajarlah akan firman Allah. Belajarlah Roh Kudus yang menuntun kita, mengajari, membimbing kita untuk kita boleh datang kepada seluruh kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Jangan keraskan hatimu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau, berdoalah bagi mereka yang berusaha membuat engkau, ya manusia-manusia yang membuat engkau bimbang. Berdoalah bagi mereka. Supaya apa? Supaya mereka juga meresponi, sama seperti Paulus meresponi Injil keselamatan itu Yesus Kristus yang telah datang dalam dunia ini. Tuhan berkati.